Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah ya Rasulullah Rasul wa ila hadratin Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. والشيخ مربي روحي في الياس البصري والشيخ مربي الصحفي وصولهم وروحهم وذرهم بعلم المعين ان الله تعالى يشاء بالرحمه والمغفره ويرحمنا باسرارهم وضارهم وعلومهم ونفحاتهم وبركاتهم في الدين والدنيا والاخره. الفاتحه. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin al-Fatih lima ughliqa al-khatimi lima sabaqa an-nasiril haqqa bil haqqi wal hadi ila siratikal mustaqim wa ala alihi wa sahbihi haqqa qadrihi wa miqdarihi al-azim. Allahumma akhrijna min dhulumatil wahmi wa akrimna bi nuril fahmi waftah alaina bi ma'rifatil ilmi wa hasil akhlaqana bil ilmi wa sahil lana abwaaba fadlika wansur alaina min khazaini rahmatika ya arhamar rahimin. Silakan dibuka kitab Wasyatul Mustafa ayat halaman 3 9 baris dari atas bacanya wala nasya ahadun. Wala nasya ahadun. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Qala an-nabiyyu sallallahu alaihi wasallam wala nasya ahadun ismallahi ta'ala indal jima'i illa syarakahu asyaitanu fi waladihi wa dzalika qawluhu ta'ala wa syarikhum fil amwali wal auladi wa'idhum ya aliyu la yaqbalullahu ta'ala salatan ila wudu'in wala sadaqatan minal harami ya aliyu la yazalu al-mu'minu fi ziyadatin fi dinihi ma lam ya'kul al-harama wa man faraqa al-ulama mata qalbuhu wa amiya an ta'atillahi ta'ala
قال الشيخ المؤلف رحمه الله تعالى وأدام النفع به وفي بركة علومه وبكم في الدارين آمين رضي الله عنكم أجمعين. Kembali kita mengkaji kitab Wasiatul Mustafa yang dikarang oleh salah seorang ulama waliyun min awliyaillah, Syekh Abdul Wahab Asy-Sya'rani, yang mana beliau mengumpulkan wasiat-wasiat atau pesan-pesan teruntuk Sayyidina Ali karramallahu wajhah. Namun pesan beliau tak hanya terbatas untuk Sayyidina Ali semata, tapi juga diperuntukkan secara umum untuk umat Nabi kita Nabi Muhammad SAW. Telah kita bahas pada pertemuan yang telah lalu, di mana kata Rasulullah, kalau kita berjalan pergi untuk mencari sesuatu yang haram dalam keadaan berjalan kaki, melainkan syaitan itu akan ikut bersama kita. Bila mana kita mencari sesuatu yang haram, rezeki yang haram, barang yang haram dengan cara berkendaraan, maka itu syaitan ikut di belakang kita. Dan bila mana kita menghimpun mencari sesuatu yang haram, apakah bendanya haram atau cara menghasilkan sesuatu tersebut dengan cara yang haram, maka melainkan syaitan itu akan ikut makan menikmati barang tersebut atau hasil daripada orang tersebut. Dan kemudian dilanjutkan oleh Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Beliau berpesan kepada Sayyidina Ali karramallahu wajhah, dan pesan ini umumnya untuk umat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Apa kata baginda Rasul? Wala nasiya ahadun ismallahi ta'ala indal jima'i illa syarakahu syaitanu fi waladihi wa dhalika qawluhu ta'ala wa syarikuhum fil amwali wal awladi wa'idhu. Kata Rasulullah melanjutkan wasiatnya, wala nasiya ahadun, tidaklah seseorang itu dia lupa ismallahi ta'ala, untuk membaca nama Allah Subhanahu wa ta'ala, baik laki ataupun wanita, dia lupa membaca Bismillahirrahmanirrahim. Kata Rasulullah, indal jima', ketika dia hubungan badan. Ketika dia hubungan badan, dia tidak membaca Bismillahirrahmanirrahim. Makanya kita, manakala kita ingin bersetubuh dengan istri kita, itu ketika bersetubuh dengan istri kita yang memang merupakan pasangan yang halal buat kita, itu pahalanya besar, bahkan terbilang termasuk daripada sedekah. Dulu ada sahabat Nabi yang miskin-miskin bertanya kepada Nabi. Mereka mengadukan kepada Rasulullah. Kata sahabat yang miskin-miskin, "Wah, enak benar tuh teman-teman kita yang banyak duitnya. Enak benar tuh teman-teman kita yang kaya, mereka bisa membantu bikin masjid. Mereka bisa kurban setiap tahunnya. Nah, kalau kita orang miskin, bagaimana? Kita mau membantu bangun masjid, bagaimana kita mau berkurban?" Keluh kesah mereka kepada Rasulullah mengadukan hal itu. Mau sedekah apa kita? Nggak punya duit, kerek kita.
Lantas kata Rasulullah, Nabi ajarin Islam itu nggak sempit. Ya. Kamu baca tasbih, di situ bernilaikan sedekah. Kita baca subhanallah, subhanallah, subhanallah. Di situ ada nilai pahala sedekah. Kamu baca tahlil kata Rasulullah, kamu baca tahmid alhamdulillah, di situ juga bernilaikan pahala sedekah. Lantas kata Rasulullah, wa fi qut'i ahadikum sedekah. Tidur sama bini kita ganjarannya sedekah juga. Oh. Ya. Jadi kalau antum nggak punya duit, sedekahnya begitu aja. Ini ngapain sedekah? Ya. Cuman kalau nggak punya duit, bisa tambah sama istri. Kita baru ngelus istri aja ganjarannya 10. Baru ngelus doang tuh. Diangkat derajat 10 derajat. Itu baru ngelus doang, belum nyium. Ya. Sampai diperkuat oleh hadis Rasulullah, ma min rajulin akhadha bi yadi imra'atihi yurawiduha. Tidaklah dari seorang laki-laki yang memegang tangan istrinya, yurawiduha, sampai dia ngerayu istrinya. Ya, terden kalungnya 10 kilo. Itu baru megang tangannya doang untuk kita ngerayu istri kita. Allah Ta'ala kasih khamsa hasanatin, 5 kebajikan, 5 pahalanya. Itu baru apa? Baru megang rayu. Fa in anaqaha kata Rasulullah fa asru hasanatin. Tapi kalau kita udah meluk dia, itu kita dapetin 10 kebajikan. Ustaz, bagaimana kalau nyium? Fa in qabbalaha fa isruna. Tapi kalau dia udah mencium istrinya, maka didapetin 20. Wa in ataha kana khairan minad dunya wa ma fiha. Tapi kalau berlanjut sampai hubungan badan, kata Rasulullah, maka apa yang dia perbuat, apa yang dia lakukan itu lebih baik daripada dunia beserta isinya. Ya. Karena habis hubungan mandi tuh paginya. Gimana tuh? Lam yamurral ma'u ala syai'in min jasadihi illa maha anhu sayyi'ah, illa maha anhu sayyi'atan, melainkan Allah Ta'ala hapus dengan sebab air yang berjalan di atas badannya tadi kesalahan orang tersebut. Wa rafa'a lahu darajah, Allah Ta'ala angkat derajatnya. Wa yu'ta bi ghuslihi khairan minad dunya wa ma fiha. Allah Ta'ala berikan kepada orang tersebut dengan sebab mandinya itu sesuatu yang lebih baik daripada dunia beserta isinya. Sampai Rasulullah mengatakan, ushidukum anni qad ghafartu lahu. Saksikanlah wahai para malaikat, sungguhnya aku telah mengampuni orang tersebut. Jadi makanya kita niat ibadah. Ini kalau yang halal. Kalau jajan sih kan binian lah. Jadi kalau jajan sih nggak ada 10 derajat, 5 enggak, haram itu semuanya. Ya. Nah, saat anda belum punya, kawin. Iya. Oke, sampai lagi. Makanya tuh kalau pengantin baru, pengantin baru kan? Kalau di sini baru 30 tahun, 15 tahun, bukan baru begitu maksudnya. Pengantin baru itu malam pertama. Gitu. Ya, itu diajarin ada istilahnya malam Lailatul Zafaf. Malam apa? Pertama. Ya kan? Nah, kalau kita malam pertama itu sholat dulu. Sholat dulu 2 rakaat.
istri sholat, suami sholat, sholat kan? Kayak buka-buka. Nah, surahnya qul ya ayyuhal kafirun, qul huwallahu ahad, itu aja. Gacuan kita biasa. Gitu. Man kalau mau kawin dulu, kawin itu udah telat. Kan ini buat pengantin apa? Dan baru kalau kawin lagi baru. Sholat dulu tuh, laki bini sholat dulu. Emang adabnya seperti itu. Adabnya juga nyampur kepada istri kita yang merupakan pasangan kita. Maka di situ dikatakan disunahkan untuk kita baca bismillah. Jangan langsung main gaplok-gaplok aja. Main gaplok aja tentang pengantin. Nah, baca bismillah di sini. Ya. Karena kalau kita baca bismillah, ya, kalau yang menghasil tuh dari hubungan badan itu sebilangan apa si anak dapat pahala kita. Sekarang manusia nafas sehari berapa kali? 124.000. Berarti kita dapetin pahala dari Allah Ta'ala dengan sebab anak kita itu yang kita jima istri kita ketika hubungan baca bismillah. Berarti setiap harinya kita dapat pahala 124.000 kali. Sama seperti jumlah bilangan nafas. Gitu. Memang sunnahnya ini hukumnya sunnahnya bukan sunnah aini tapi sunnah kifai. Ya, jadi ada sunnah aini, ada sunnah kifai. Kalau sunnah aini, sunnah seperti kita mandi, baca bismillah. Ketika kita wudu, sunnah baca bismillah. Itu sunnah yang dikerjakan oleh individu tersebut. Tapi kalau kifai, andai kata dia udah melakukan, ada berapa orang? 4 orang, 2 orang, salah satunya udah ngerjain, maka yang lain keguguran. Itu namanya disebut dengan sunnah kifai. Ya, kayak makan berjamaah, baca bismillah yang 1 orang, yang 3 enggak, yang dapat pahala yang baca. Ya. Nah, begitu juga jima juga sama istri, suami istri yang baca siapa aja silahkan. Mau suami, mau istri, asal jangan baca ratib aja. Baca ratib lagi, lama kan. Ya. Kalau sama lawan jenis kita yang haram, emang istri kita. Tapi kalau antum jajan di luaran sono baca bismillah haram. Jadi haramnya tuh dia kena 2 pasal. Hubungan badannya jimatnya haram karena bukan istri. Dan juga di samping itu dia haram karena dibaca apa? Bismillah. Ada gak orang pengen main jablay baca bismillah? Ada satuan. Jadi begitu adabnya kita. Wala nasiya ahadun ismallahi ta'ala indal jima, dan tidaklah seorang itu lupa buat baca bismillah ketika jima bersetubuh. Illa syarakahu syaitanu fi waladihi, melainkan setan itu akan ikut serta dalam anak kita. Jadi setan itu naruh saham, ikut andil. Jadi ketika suami jima istri, bukan suami aja yang ada di atas tubuh istri, tapi setan juga ikut di atas tubuh istri. Cuman kita nggak bisa lihat aja. Nah, itu begitu. Jadi ikut serta dia. Ada saham setan di situ. Ya. Seorang anak itu, makanya kan kita suka pegel ya. Seorang bapak gitu kan. Ya. Suka bilang, kelakuan lo kayak setan. Balikin sama bapak sih baca bismillah. Suka denger gak? Lo kelakuan lo kayak setan. Kata bapaknya itu sama anak. Benar emang, karena dia gak baca apa? Baca bismillah. Ya. Jadi pengaruh besar deh bagi anak. Ya. Yang seorang tua itu dia gak baca bismillah. Pengaruhnya pengaruh yang negatif, bukan positif di situ. Ya.
Jadi jangan sampai kita pengaruh besar begini ya, menimpa kepada anak kita gitu. Apalagi kan yang namanya anak itu kan aset kita ya. Penerus kita siapa? Anak. Harta kekayaan kita, harta kekayaan kita ya. Jadi harta kekayaan kita itu bukan mobil, bukan rumah mewah, tapi yang sebenarnya anak. Kalau kita rumah tangga udah lama nggak punya anak gimana? Ya. Itu harta anak. Ya. Biar duit kita banyak, kalau anak bengal habis duit. Harta kita banyak, duit kita banyak, punya anak bengal, habis gak duit kita? Habis protein sama dia. Dikit-dikit urusan polisi, dikit-dikit narkoba. Tapi biar kata kita orang tua kita miskin, kalau kita punya anak nurut, itu bakal Allah Ta'ala kasih derajat si orang tua. Jadi anak yang soleh, anak yang solehah itu bisa mengangkat derajat siapa? Orang tua. Berapa banyak orang tua itu kaya dengan sebab anaknya, ya kan? Bisa pergi umroh, bisa pergi haji, gitu kan? Nah, bukan saja si anak ini memperhatikan kehidupan dunianya, tapi di samping itu, di balik itu si anak juga memperhatikan, mementingkan akhirat si orang tua. Orang tuanya sih nggak punya, tapi dikarenakan anaknya itu anak solehah, anak sukses dunia akhirat, akhirnya ngeberangkatin tuh anak, berangkatin haji, berangkatin umroh dengan sebab siapa? Dengan sebab anak. Jadi kita kalau sebenarnya kalau kita pengen doain anak, tobat dulu kita. Kita koreksi dulu pribadi kita ini bagaimana dulu nih. Ya Allah, saya udah banyak melanggar ajaranmu ya Allah. Saya sudah banyak melanggar ajaran Rasulullah. Ya, masalah jima aja saya banyak melanggar ya Allah. Ya kan? Kadang-kadang kan macam-macam. Ya. Kalau kita nggak ngaji, nggak tahu bahwa ngelakuin seperti itu haram, kita nggak tahu gitu kan. Ternyata haram gitu. Ya. Ini yang begini-begini baca bismillah sunnah, tapi pengaruhnya besar. Ya. Makanya kita kalau kita pengen doain anak, kita dulu tobat sama Allah. Ampuni saya ya Allah. Ya. Kita bilang begitu. Ya. Maafin ya Allah nih, mungkin karena kesalahan saya, karena kebodohan saya, jadi begini saya baru tahu ya Allah. Ya, ini saya kan kenapa ini anak begini amat ya Allah. Nah, jadi kita koreksi pribadi kita dulu. Ya. Karena yang namanya menangani penyakit itu bagaimana penyakitnya, benar ya? Yang namanya menangani penyakit bagaimana Pak? Penyakitnya. Nah, untuk bikin obatnya apa. Nah, bagaimana? Lihat dulu penyakitnya apaan. Gitu. Jadi baca Bismillah. Ya. Kalau yang belum, Kemal baca. Ya. Cuma ada lagi doanya. Allahumma jannibna. Apa lagi? Yang pada hafal kayaknya nih. Pada hafal lah. Yang pura-pura lupa deh. Terlupa betulan. Ya. Allahumma jannibna wa jannibi syaitana ma razaqtana. Itu doa baca. Bismillah baca. Kemudian baca ini Allahumma jannibna wa jannibi syaitana ma razaqtana. Ini doa dihafalin, jangan ditempel di tembok. Ditempel di tembok lagi berapa ya taruh. Ya. Dicopot sama anak aja. Sebab dulu ada guru SD. Guru SD ngetes muridnya. Ketika guru SD ngetes muridnya, Din, coba baca doa mau tidur, Din. Dibaca tuh, baik Pak Guru. Bismillahirrahmanirrahim, Allahumma ahya wa bismika amut. Nah, ada lagi. Maman, baca doa man. Doa mau tidur. Dibaca masih Maman, Allahumma jannibna wa jannibi syaitana ma razaqtana. Dibaca doa itu buat dia. Itu guru yang longok gitu.
Laman kok doanya itu habis bapak saya sebelum tidur baca doanya itu. Aku tahu ya orang ditempel di tembok gitu. Tempel di tembok. Berapa kalau salah kan? Jadi apalin dikit singkat. Tapi pengaruhnya besar buat kita. Begitu. Wala nasya ahadun ismallahi ta'ala indal jima'i illa syarakahu syaitan. Tidaklah seorang itu lupa membaca bismillah ketika dijima, melainkan setan itu ikut serta fi waladihi, dalam anaknya. Jadi campur tuh antara mani manusia dengan mani apa? Mani setan. Ya. Ikut nikmatin dia. Cuman kita nggak lihat aja di situ. Ya. Terus kita lagi jima, ada yang ngintip, marah kan? Marah. Apalagi yang mengganggu istri kita. Wow. Ya. Wa dzalika qauluhu ta'ala, dan hal itu karena ada firman Allah Subhanahu wa ta'ala, wasyarikhum fil amwali wal auladi wa'idhum. Wasyarikhum, dan campurilah mereka, kata Allah Ta'ala, ikut serta, jangan lepas, tempel terus gitu. Di mana? Fil amwal, dalam harta-harta mereka. Ayo ikut serta dalam harta-harta mereka. Makanya kadang-kadang kita punya banda, punya dunia, buat sedekah susah. Tapi giliran buat nyawer, sinden gampang. Kenapa itu? Nah, itu di situ tuh, kerjaan setan itu. Ikut campur di situ. Jangan enggak usah sedekahin dan habis duitnya. Gitu kan. Tapi kalau buat poya-poya enggak perhitungan. Oh, ya. Wal auladi, ikut serta dalam anak-anak. Jadi ikut campurin tuh harta mereka, di situ ikut campur. Wal auladi, bukan hanya di harta saja, tapi wal auladi, dan juga anak-anak. Jadi di situ setan ikut campur juga. Ketika suami istri lagi bikin. Wa'idhum, dan janjikanlah kepada mereka yang enak-enak. Ditiupin tuh sama setan, dibisikin tuh sama setan ke dalam pikiran kita yang enak-enak aja. Ya, jadi yang enak-enak aja bawaannya tuh. Ya. Nah, jadi kita kalau jima istri, pasangan yang halal bagi kita, di situ ada adab. Dan juga memang diajarkan oleh Rasulullah, ya, kalau habis jima itu jangan langsung tidur. Jangan langsung tidur. Ngapain lagi? Ngapain? Jangan merokok, jangan ngopi. Belakangan merokok, ngopi. Nah, kamar mandi dulu. Ke kamar mandi dulu, kencing dulu. Bersih-bersih dulu. Sebab itu saluran zakar kita kayak got. Saluran zakar itu kayak got. Ya. Saluran zakar itu kayak got. Tadi mani itu di situ, itu ibarat kata sampah. Ya. Jadi kalau dikencingin di situ sama juga kayak kita ngebersihin saluran di situ. Ya. Jadi saluran itu biar bersih di situ. Nggak ada kotoran-kotoran kencing. Makanya yang menyebabkan salah satunya prostat itu begitu tuh. Gitu. Jadi habis jima itu dia nggak bebersih lagi, nggak pipis lagi. Jadi di situ banyak sampah-sampah, banyak kotoran-kotoran yang tersendat di situ. Kagak lancar, jadi banyak sampah jadi di situ. Nah jadi tuh ada penyakit orang ada prostat. Kencing dulu. Habis kencing ngapain? Wudu. Jadi jangan makan. Karena kalau kita makan, minum, tidur, walhal kita belum wudu, di situ hukumnya apa? Makruh. Jadi kalau antum pengen makan, pengen minum, pengen ngopi, pengen tidur, wudu. Sampai pengen nambah pun wudu. Bang Madi apal. Mengerjaan dia itu. Mindor. Ayo itu.
Ya Ali, la yaqbalullahu ta'ala salatan bila wudu'in wala sadaqatan minal harami. Wahai Sayyidina Ali, pesan dari Rasulullah, la yaqbalullahu ta'ala salatan. Allah Subhanahu wa ta'ala tidak akan menerima salat seorang hamba bila wudu'in, tapi salat yang memang dia tanpa wudu. Kalau kita main salat-salat aja tanpa wudu, maka jangan harap salat kita bisa diterima oleh Allah. Ya. Makanya dalam hadis Rasulullah, la yaqbalullahu salata ahadikum idza ahdatsa hatta yatawadda. Allah Ta'ala tidak menerima salat salah seorang di antara kalian idza ahdatsa, apabila dia berhadas, hatta yatawadda, sampai dia taharah, sampai dia wudu terlebih dahulu. Ya. Nah, baru deh. Ya. Jadi kalau kita ingin sah, ya. Nah, bagaimana caranya? Nah, perhatiin wudu kita dulu. Wudu dulu, jangan sampai kagak wudu. Ya. Pernah dulu kata Abu Syekh an Ibnu Mas'ud, beliau dapatkan daripada Ibnu Mas'ud. Ya. Ketika itu umira bi 'abdin min ibadillahi ta'ala yudrabu fi qabrihi mi'ata jaldah. Ada seorang hamba diperintahkan untuk dicambuk di dalam kuburnya itu sebanyak mi'ata jaldah, 100 kali cambukan. Kata Allah, cambuk tuh hambaku di dalam kuburnya mi'ata jaldah, sebanyak 100 kali cambukan. Ya. Tapi falam yazal yas'alu yad'u hatta sarat jaldatan wahidatan. Ya. Senantiasa dia memohon, meminta kepada Allah Subhanahu wa taala biar sampai enggak dicambuk 100 kali cambukan. Ya. Maka pada akhirnya sarat jaldatan wahidah, dicambuk yang tadinya perlu dicambuk 100 kali, pada akhirnya cuma dicambuk 1 kali di situ. Ya. Ketika dicambuk famtala qabruhu naron, itu kuburnya itu penuh sama api. Bekas cambukan itu baru 1 kali cambukan. Yang tadinya sebenarnya sebelum dia minta wudunya dicambuk berapa kali? 100 kali di situ. Ternyata pas sudah dicambuk 1 kali, diangkat tuh pecutnya, ya. Dia bertanya, "Ala ma jallattumuni?" Kenapa kalian mencambuk aku? Dia mencambuk malaikat. Ya. Kenapa dikatakan qala innaka shallaita salatan bi ghairi tuhurin? Dikatakan sungguhnya engkau pernah dulu sholat, engkau sholat main sholat aja, nggak punya wudu, ente main sholat aja. Jadi kita kalau kita pengen sholat wudu dulu, ya. Karena kita suka lupa. Punya wudu apa kagak? Punya wudu apa kagak? Nah, kan kita suka ini. Saya punya wudu apa enggak ya? Punya wudu apa enggak ya? Hukumnya kita punya wudu apa kagak? Ya awalnya kan kita nggak punya wudu. Punya wudu apa kagak? Punya wudu apa kagak? Kalau kita ragu seperti itu, maka dihukumkan kita kagak punya. Karena asalnya kita nggak punya wudu. Kalau kita ragunya begini, batal apa belum wudu saya? Batal apa belum wudu saya? Batal apa belum? Belum. Batal apa belum? Batal apa belum? Nah kan namanya wudu kan, nah, pasti udah wudu. Nah, ketika itu kalau dia ragu seperti itu, belum batal. Tapi kalau dia ragunya punya wudu apa enggak, punya wudu apa enggak, ya, asalnya punya wudu apa enggak? Enggak punya wudu, gitu. Ya. Tapi kalau antum ragu-ragu, udah batalin aja, batalin kemudian ambil wudu lagi. Ya. Kadang-kadang suka malas. Ya, kalau udah batal, kadang suka suka malas. Tapi sebenarnya sekalipun kita udah punya wudu, sunnah untuk kita tajdidul wudu. Kita sholat maghrib nih tadi, kita belum batal. Ketika isya masuk, nah, sekalipun belum batal, nah, kita sunnahnya ambil wudu lagi. Karena nur ala nur gitu. Ya. Nah,
Jadi yang menyebabkan dia dicambuk tuh yang tadinya minta dapat 100 kali cambukan, tapi ketika dia memohon kepada Allah ternyata dicambuk cuma 1 kali. Nah, ketika itu dia bertanya, kenapa engkau mencambukku? Oh, dikarenakan apa? Karena engkau dulu pernah sholat tanpa apa? Tanpa wudu di situ. Ya. Makanya salah satu yang membuat rezeki kita jadi lapang, jadi gampang, agak seret itu, jangan lepas wudu. Antum pengen ke pasar, wudu dulu. Kalau kita kan wudunya pengen apa ya? Sholat doang. Di luar itu kita punya wudu nggak? Enggak. Nah, itu saya dapat berita kabar dari cucunya Guru Hadi Pisangan itu. Dikatakan kata cucunya itu, wah, kalau Guru Hadi sih Pisangan itu, ya, beliau itu nggak lepas dari wudu. Ya, makanya itu beliau rezekinya luas. Kata cucunya begitu. Karena amalan, ya, beliau itu yang nggak pernah dilepas itu apa? Setiap kali batal wudu, setiap kali batal wudu. Pengen tidur di wudu, pengen keluar rumah di wudu, pengen kumpul-kumpul, pengen keluar di wudu. Dan memang kalau kita lazimin wudu tuh, ketika kita meninggal dunia sakaratul maut itu di situ malaikat Jibril dampingin kita. Kita sakaratul maut nih, semuanya kan kita bakal ngerasain nih, bakal sakaratul maut, bakal mati, bakal nazak kita ini. Ketika nazah itu, ketika sakaratul maut itu malaikat tuh dampingin kita. Malaikat Jibril datang kepada kita. Kenapa? Karena di saat kita lagi sehatnya, kita sering apa? Sering wudu. Jadi keistimewaan itu begitu. Keistimewaan orang punya wudu. Ya. Hanya Allah Ta'ala selamatin deh. Kalau kita memiliki keyakinan yang kuat bila mana kita wudu, ya, kata Allah Ta'ala kepada Nabi Musa, wala talumanna illa nafsak. Kalau engkau tertimpa satu bencana, satu musibah atau wabah lah umpamanya yang bisa menular itu, ya, maka jangan engkau salahkan orang lain, tapi salahkan dirimu sendiri. Nah, biar itu nggak terjadi, biar kita dapat pemeliharaan, dapat penjagaan dari Allah Subhanahu Wa Taala, maka lazimin apa ya? Lazimin wudu. Jadi kata Rasulullah, la yaqbalullahu ta'ala salatan bila wudu'in. Allah Ta'ala tidak menerima salatnya seorang hamba bila wudu'in, tanpa diwudu terlebih dahulu. Dan juga memang wudunya gak salah-salah, tertib, bagus, baca zikiran, adab-adabnya dijalani bersama dia. Nah, kalau itu bagus, setiap tetesan daripada air wudunya Allah Ta'ala ciptakan tuh malaikat. Allah Ta'ala ciptakan itu malaikat. Malaikat itu beristighfar sampai kapan itu? Sampai yaumul kiamat. Istighfar. Ya, makanya biar bagus kalau kita wudu. Ya. Nah, ini masih panjang. Wala shadaqatan minal harami. Insyaallah minggu depan kita lihat. Wallahu a'lam bishawab. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Al-Fatihah.